Jesus, it's all about you. Ya Tuhan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. That it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. Yes, Lord. It's all about you. 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 Yes, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Bring me back to you. Bring me back to you. Bawa kami kembali ke kasih-Mu, Tuhan. Bawa kami kembali kepada kasih yang semula, pada kasih-Mu, Tuhan. Jesus. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita baru menikmati hadirat Tuhan malam ini ya, luar biasa Bapak Ibu. Puji Tuhan, untuk hadirat Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Oh Rabayana Masika Rabayana Basira. Kita terus ya dalam roh dan kebenaran ya, kita akan terus menyembah Dia pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, kau sungguh indah, sungguh luar biasa. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, sudah sungguh baik. Haleluya, Jesus Christ. Kau sungguh baik Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara sekalian.
Kita akan bawa hati kita, hidup kita untuk kita sujud menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan ada di sini, percaya setiap persoalan satu persatu akan terselesaikan. Amin ya. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Rasakan kasih, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin
yang pertama tadi. Ya Yesus. Dan kami ingin menyerahkan kebaktian yang kedua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat kami sekali lagi. Dan kami berdoa, ya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu surga. Dan izinkan setiap kami untuk boleh menikmati kelimpahan, keindahan dan kekayaan surga. Kami berdoa, ya Tuhan, izinkan kami untuk boleh mengalami betapa panjang dan betapa lebar, betapa tinggi dan betapa dalam kasih-Mu. Dan saat ini kami membuka kedua tangan kami sebagai tanda kami membuka hati kami. Tuhan banjiri kami, Tuhan penuhi kami dengan kasih dan sayang-Mu. Dan kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi masing-masing kami datang dengan membawa korban dari dalam hati kami. Mari angkat suara, angkat hati, sembah. Bagimu pujian kami, Engkau saja.
terus berdoa, berdoa. Ajak kami masuk lebih dalam lagi. Tuhan, Kau menarik kami. Amin Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya, praise God, terpuji Tuhan buat hadirat Tuhan malam hari ini. Amen, amen, amen. Oh haleluya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Maria Tan, doa untuk firman Tuhan ya Bu Maria. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, shalom, shalom, praise God. Bapak-bapak, pendoa-pendoa yang hadir dalam hadirat Allah malam ini. Haleluya, praise the Lord. Dan hati kita akan dilawat oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Hadirat Allah sudah turun. Pintu surga sudah terbuka bagi kita yang merindukan Dia, yang haus dan lapar datang kepada Dia pada malam ini ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu. Kami semua pendoa-pendoa dan Pak John ada di bawah telapak kaki-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Pada malam ini Tuhan, kami berseru dan berteriak hanya kepadamu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan yang hidup dan penuh kuasa Tuhan, sama seperti pedang yang bermata dua. Ya, Firman-Mu dan amin Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Yes. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan nafas kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu penuh kuasa Tuhan, kami percaya firman-Mu dari kejadian sampai wahyu ya Tuhan. Tiada yang terluput dalam kehidupan kami Tuhan, karena firman Tuhan adalah Engkau pribadi ya Tuhan. Kami sangat percaya atas kebenaran firman-Mu yang Kau pakai Pak John Sarbunan MA ya Tuhan. Engkau pakai dia seterusnya Tuhan, Kau tarik hatinya Tuhan, selalu datang melayani Engkau. 1 hari 3 kali, belum lagi di tempat lain Tuhan. Kami percaya Kau kirim Pak John sampai ke ujung bumi melayani Engkau ya Tuhan. Memberitakan firman keselamatan dunia dan surga ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkatin Pak John, panjang umur, kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk kepanjangan perkataan-Mu Tuhan, untuk kepanjangan tangan kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi Pak John malam ini Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Kasih setia dan urapan-Mu Tuhan, dari atas kepala sampai telapak kaki Tuhan, karena Pak John adalah biji mata-Mu yang sangat berharga di hadapan-Mu ya Tuhan, yang sangat berharga di hadirat-Mu ya Bapa. Oh, Pak John sudah tercatat bukunya di buku kehidupan, sudah tercatat di telapak tangan kanan kirimu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak John seterusnya Tuhan, Kau pakai Pak John Tuhan, Engkau memberi hati yang baru, roh yang baru Tuhan, selalu datang Tuhan kepadamu melayani Engkau. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sembah sujud kami hanya kepadamu ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di kamar kami ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di kantor Pak John Sarbunan ya Yesus. Hadirat-Mu ada di hati pendoa-pendoa malam hanya Tuhan. Biarlah pendoa-pendoa malam ini dilawat oleh Engkau, dijamah oleh tangan-Mu yang berlubang paku ya Tuhan. Engkau mati, Kau rela mati tergantung di kayu salib untuk menebus umat manusia yang penuh dosa di hadapan-Mu, yang penuh pemberontakan di hadapan-Mu malah Tuhan. Malam ini adalah malam ibadah yang spesial di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau membuat spesial ibadah ini milik-Mu Tuhan. Sudah Kau kuduskan ibadah ini dengan kuasa darah dan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memulai Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh air kehidupan. Kami butuh roti kehidupan.
Engkaulah perlindungan kami, pendoa-pendoa ini Tuhan, datang menyembahmu, sujud di kakimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, la Roh Kudus. Ramasekala karala masikarala kaya ramase. Terima kasih Bapa, hadiratmu yang luar biasa ini Tuhan. Biar kami semua gemetar di hadapanmu Ya, Tuhan Yesus. Yesus. Kami semua gemetar dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup itu Tuhan menghidupkan nafas kami pribadi lepas Amin dalam pribadi nama berdoa-berdoa Yesus. ini Tuhan. Kau pakailah pendoa-pendoa ini semua itu menjadi saksi-Mu Tuhan dari seluruh Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Ya, Terima Yesus. kasih, terpuji-puji Terima Engkau Tuhan. Kami kasih, mau Yesus. selanjutnya Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Bapak. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus malam ini. Hati kami limpah-limpah sujud syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa, kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami sembah, yang luar biasa, ajaib dan dahsyat ini Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya dan syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Bu Mariatan untuk doa yang sangat indah ya buat kita semua. Tuhan berkati Bu Mariatan. Amin, Pak. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu? Haleluya. Dan siapa rasakan hadirat Tuhan malam ini? Yang percaya hadirat Tuhan malam ini memenuhi kita. Amin ya. Wow, luar biasa ya. Di tempat di mana engkau berada, di situ kuasa Tuhan juga menghampiri saudara sekalian. Amin ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan renungkan firman Tuhan ya. Oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-195 ya. Dan dalam sorotan tema kita malam ini adalah mahkota abadi. Dalam apa saudara? Dalam cara apa saudaraku? Cara memasuki hari perhentian ya. Cara memasuki hari perhentian. Di mana saudaraku hari perhentian, cara memasukinya? Di tempat perhentiannya ya. Jadi hari perhentian itu adalah hari Sabat atau hari di mana umat Tuhan berhenti dari segala aktivitas. Tuhan pun menciptakan langit dan bumi pada hari pertama, kedua, ketiga dia masih beraktivitas. Sampai hari ke-6 masih beraktivitas. Tapi persis hari yang ke-7, itulah hari perhentian, hari Sabat. Tuhan beristirahat ya. Tuhan tidak melakukan apapun Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin engkau dan saya juga malam hari ini mengerti tentang hari perhentian ya, di tempat perhentian, saudaraku. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan tanya sama-sama dulu, apakah benar ada mahkota abadi dalam cara memasuki, cara apa Bapak Ibu? Cara memasuki hari perhentian. Di mana saudara? Di tempat perhentiannya. Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Jawabannya sudah pasti ada ya. Itu saudaraku. Jadi untuk memasuki hari perhentian di tempat perhentiannya itu ada caranya. Dan banyak yang belum tahu tentang hal ini saudaraku. Dan Tuhan ingin malam ini engkau dan saya mengetahui rahasia ini ya. Supaya kita benar-benar bisa memahami apa itu hari perhentian dan di mana tempat perhentian itu ya. Oke. Saudara-saudara kita akan lihat dulu, ini sudah dicatat temanya. Sudah ya, dan malam ini orang tua kita Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semua, terambil dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan.
Amin. Amin. Dunia dijadikan itu selesai pada hari yang ke-6, tapi hari yang ke-7 Tuhan itu beristirahat, ya. Saat kita belajar sejarah penciptaan langit dan bumi, saudaraku, Tuhan sudah mulai dari hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6. Persis hari yang ke-7 Tuhan tidak lagi yang melakukan apapun, artinya sudah selesai. Jadi Tuhan beristirahat. Nah, lewat ayat ini saudaraku mengingatkan kita sekalian, perhatikan baik, sebab kita yang beriman, yang apa saudara? Yang beriman. Beriman kepada siapa saudaraku? Beriman kepada Tuhan Yesus. Apa jaminannya? Dikatakan akan masuk ke tempat perhentian, ya. Siapa yang masuk ke tempat perhentian, itulah orang yang beriman. Imannya itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tempat perhentiannya. Saudara-saudara, tempat perhentian saya renungkan ada beberapa hal, ya, saudara bisa mencatat ini. Yang pertama, tempat perhentian itu, saudaraku, itu bicara tentang kematian. Jadi ketika orang mulai, saudaraku, meninggalkan dunia ini alias dia sudah mati, berarti dia sudah berhenti dari segala aktivitasnya, ya. Dia tidak pikir besok makan apa, besok dapat uang dari mana, siapa yang kasih uang untuk saya, bagaimana kehidupan anak cucu keturunanku, bagaimana studi mereka, bagaimana pekerjaan karir mereka. Dia nggak mikir itu lagi karena sudah berhenti, ya. Itu saudaraku. Jadi tempat perhentian yang pertama itu adalah yaitu tentang kematian, ya. Kematian bagi orang percaya itu membawa suatu keuntungan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Jadi orang-orang yang sudah mati itu mereka sudah berhenti dari segala pergumulan mereka, dari segala perjuangan mereka, dari segala penderitaan sakit penyakit mereka sudah berhenti, ya. Oke. Tempat perhentian yang kedua yaitu adalah tempat yang Tuhan janjikan, yaitu sorga. Amin, Bapak Ibu, ya. Sorga yaitu tempat di mana Yesus berada. Nah, orang-orang yang mati di dalam Yesus, dia akan ada di sorga, ya. Dia punya iman, dia beriman kepada Yesus. Alkitab berkata di ayat ini, sebab kita yang beriman akan masuk. Masuknya kemana, saudaraku? Masuk ke tempat perhentian. Ada siapa di tempat perhentian? Ada Yesus. Di mana tempat perhentian itu? Itulah sorga, ya. Yesus bilang, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya Bapak Ibu, dalam engkau mengikut Yesus, ayo ikut dengan setia Bapak Ibu, ya. Engkau ikut dengan tekun Bapak Ibu. Orang tidak tekun, engkau tetap tekun. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Amin Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata dalam Wahyu 2 ayat 10, bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang setia. Di mana saudara Tuhan berikan mahkota kehidupan? Di sorga. Amin ya. Nah, perhatikan ayat ini saudaraku. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah. Nah, ini ada tipe orang yang kedua. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Ada apa kau Tuhan murka? Karena ada umat Tuhan yang tidak setia. Ada umat Tuhan yang memberontak. Ada umat Tuhan yang menggerutu, bersungut-sungut, sukanya sambat. Maka Bapak Ibu, Tuhan itu murka saudaraku. Berkali-kali Tuhan telah menolong mereka, tapi masih saja mereka berbuat dosa. Berkali-kali Tuhan tunjukkan kuasanya, mujizatnya, tapi masih saja mereka berontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka, ya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah, ini tempat perhentian secara fisik itu ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya. Di mana orang Israel, mereka akan diam di situ, saudaraku. Nah, orang-orang yang memberontak, mereka yang menggerutu, mereka yang menentang Tuhan dan menentang Musa sebagai pemimpin rohani mereka, Tuhan murka dan Tuhan tidak izinkan mereka memasuki tanah perjanjian, ya. Tanah perjanjian secara jasmani itu ada di Yerusalem.
tapi tanah perjanjian secara rohani itu ada di sorga. Maka itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi engkau iring Tuhan, betul ada penderitaan, betul ada persoalan, betul ada kesesakan, betul ada air mata, betul ada banyak hal yang menyakitkan dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan ingin engkau tetap setia, ya. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan sambat Bapak Ibu, tetap ikut aja, ikut Tuhan dengan setia, ya saudaraku. Sehingga engkau dan saya itu bisa masuk ke tempat perhentian, ya. Dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan, sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, jadi saudara, Tuhan sudah selesai menciptakan langit dan bumi, sudah selesai di hari ke-6. Tetapi ketika ada umat Tuhan yang memberontak, mereka begitu, saudaraku, begitu menentang Tuhan dan menentang hamba Tuhan Musa, maka mereka tidak akan diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, ingat ini Bapak Ibu, orang-orang yang suka memberontak, yang suka menentang hamba Tuhan, menentang Musa, mereka tidak akan pernah bisa ada di tempat perhentian, yaitu sorga. Nah, saudara, yang ketiga tempat perhentian yang saya renungkan juga itu bicara tentang hadirat Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, hadirat Tuhan itu semasa kita hidup ini, kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Seperti tadi kita nikmati, ya. Saya lihat ya, di dalam pelayanan gereja CLCC itu selalu menghadirkan hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Ketika hadirat Tuhan sudah datang, wow, kuasa urapan mujizatnya dinyatakan. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, karena banyak gereja hari-hari ini mereka sudah kehilangan yang namanya hadirat Tuhan. Mereka tidak sadar Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah tergerus, sudah mulai terpengaruh, sudah mulai masuk, terbawa dalam sistem dunia ini, saudaraku. Jadi pengaruh-pengaruh dunia, saudaraku, itu mulai masuk dalam gereja. Sehingga apa? Gereja kehilangan hadirat Tuhan, suatu. Gereja kehilangan pengurapan Roh Kudus, Bapak Ibu. Sehingga banyak orang datang dengan sedih, pulang tambah sedih, datang dengan susah, pulang tambah susah. Orang gak menemukan Tuhan di situ, Bapak Ibu. Tapi saya jamin, di dalam pelayanan gereja CLCC ini selalu menemukan Tuhan. Kenapa? Karena kita hadirkan Tuhan lewat pujian penyembahan, ya. Dan saya selalu pesan kepada para pemimpin pujian, jangan sembarangan nyanyikan lagu-lagu pujian itu, ya. Tidak semua lagu Kristen itu lagu rohani. Saya ulang, tidak semua lagu Kristen itu lagu rohani. Satu. Yang kedua, tidak semua lagu rohani itu lagu pujian penyembahan. Maka kita harus selektif, ya. Nah, Anda perhatikan hari ini, lihat lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja-gereja, itu saudara-saudaraku itu hanya berpusat pada manusia, kepada diri sendiri. Berkali-kali kau menolongku waktu aku sakit dan sebagainya. Itu hanya berpusat pada diri sendiri, pada manusia, bukan kepada Tuhan. Maka saya sarankan Bapak Ibu, jangan nyanyikan lagu-lagu itu, ya. Dalam saudara menyembah tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Betul Bapak Ibu, ya. Kemarin ketika hari Sabtu, pada saat saya mau khotbah Bapak Ibu, itu saya langsung cepat ganti lagu, saya bawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan dan wow, luar biasa hadirat Tuhan turun. Ada satu hamba Tuhan yang datang, dia itu senior saya dan dia bilang, waduh, saya benar-benar dicas di sini, saya menemukan hadirat Tuhan di sini, ya. Dan dia senang sekali, dia pulang tentunya sukacita. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya bersama dengan umatnya. Amin Bapak Ibu, ya. Oke, sudah paham sampai di sini Bapak Ibu, ya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini. Haleluya. Bilang, Tuhan saya perlu hadirat Tuhan. Katakan sama-sama. 2, 3. Tuhan saya perlu hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Wow, itu beda. Kalau kita nyanyikan lagu-lagu ini, sudah beda dengan lagu-lagu yang, aduh, nyanyi itu kadang-kadang saya nggak merasakan apa-apa, saudaraku. Oke, kita akan lihat ya. Mahkota abadi dalam cara memasuki apa Bapak Ibu? Cara memasuki hari perhentian. Ya, hari perhentian itu hari yang ke-7. Di mana saudara hari perhentian? Di tempat perhentiannya, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Dengan apa saudaraku? Dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, ya, adalah jalan keselamatan itu. Katakan amin, ya.
Saudara-saudara, saya percaya dengan adanya engkau mengerti rahasia ini, saudaraku, mahkota abadi dalam cara memasuki hari perhentian, ya. Saudara, jangan takut dengan hari perhentian. Hari perhentian itu hari Sabat. Hari di mana Tuhan beristirahat dan Tuhan sangat menguduskan hari Sabat. Bukan sekedar menguduskan, tapi juga memberkati hari Sabat itu, ya. Lalu kemudian hari perhentian itu juga itu bicara tentang kematian, di mana semua aktivitas berhenti, tidak ada lagi kegiatan apapun. Ya, nafas pun berhenti, semua mobilitas, semua kesibukan, semua tidak bisa dilakukan lagi. Sudah berhenti sampai di situ. Nah, tempat perhentian yang berikutnya itu juga bicara tentang sorga, ya, sorga tanah Kanaan yang kita miliki. Oke, ini sudah dicatat ya. Kita dapat pelajari ini terdapat dalam Ibrani 4 ayat 7 sampai 9. Oke, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang mengerti apa, saudaraku? Yang mengerti mahkota abadi dalam cara apa? Dalam cara memasuki hari perhentian, ya, di tempat perhentiannya. Nah, ini dia, ya. Oke, sudah dicatat ini? Haleluya. Belum, Pak John. Oh, oke, haleluya. Ini namanya murid yang baik, ya, yang mau belajar. Amin. Semua kita merindukan tempat perhentian. Yang 193 Pak John belum lengkap, saya enggak ngerti. Oke, nanti saya kirim, ya. Nanti dikirim aja serial yang berapa yang belum dicatat nanti, ya. Kirim ke WA saya atau sudah bisa miss call saya supaya saya bisa tahu. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya ulang ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ya. Mengerti. Karena masih banyak yang belum mengerti, belum tahu, Bapak Ibu. Ya, apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia ada di gereja. Apakah dia juga melayani? Iya, dia juga melayani. Tapi apa, saudara? Banyak dari mereka ini masih belum mengerti. Belum mengerti tentang apa, saudara? Tentang mahkota abadi dalam cara memasuki. Memasuki apa, saudara? Memasuki hari perhentian di mana, saudaraku? Di tempat perhentiannya. Oke, sudah dicatat ya. Nah, mari kita lihat ini dia. Siapa dia? Dia adalah orang percaya yang memiliki ada 3M. Nah, mari kita lihat 3M itu sebagai berikut. M yang pertama yaitu mengerti. Mengerti. Amin, ya. Mengerti apa, saudara-saudara? Mengerti ketetapan Tuhan. Ketetapan siapa, saudaraku? Ketetapan Tuhan, ya. Tentang apa? Tentang suatu hari, yaitu hari ini. Bilang hari ini. Hari ini. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Amin, ya. Mari kita bersukaria. Jadi hari ini hari apa? Hari Selasa, harinya Tuhan. Besok hari Rabu, harinya Tuhan. Hari Rabu, harinya Tuhan. Ya, besok hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Ya, mengerti ketetapan Tuhan, ya, tentang apa? Suatu hari, yaitu hari ini. Ya, hari ini, saudara, Tuhan ingin engkau tidak keraskan hati saat mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat ya, ini rahasia yang pertama. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Amin. Orang yang mengeraskan hati, dia tidak akan bisa ada di tempat perhentian. Ya, orang yang mengeraskan hati, Bapak Ibu, dia akan jauh dari tempat perhentian, saudaraku. Dia akan jauh dari hadirat Tuhan, saudaraku. Dan nanti satu hari ketika dia mati pun, dia tidak akan ada di tempat di mana Tuhan berada, yaitu di sorga. Ya, di sorga itu segala sesuatu sudah selesai. Kita cuma di sorga
hanya memuji menyembah Tuhan saja, ya. Nggak ada orang menangis karena nggak punya uang, nggak ada orang menangis karena nggak punya pekerjaan, nggak ada orang menangis karena sakit penyakit, nggak ada lagi, Bapak Ibu. Ya, memang di bumi ini kita masih bisa menangis, ya, karena banyak alasan, ya. Karena sakit, karena musibah, malapetaka, mengalami keadaan yang buruk, bisa saja menangis karena itu, ya. Tapi di sorga orang tidak menangis lagi. Dia hanya memuji menyembah Tuhan. Ya, Alkitab berkata Tuhan sudah menghapuskan air matanya. Amin. Jadi ini mengerti dulu ya, mengerti ketetapan Tuhan ya. Ketetapan Tuhan kepada kita semua, saudaraku. Jangan saudara itu mengeraskan hati ya pada saat engkau dengar firman. Katakan amin. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan lembutkan hatiku. Tuhan lembutkan hatiku. Supaya aku bisa menerima firman-Mu. Supaya aku bisa menerima Tuhan firman-Mu. buka telingaku. Buka telingaku Tuhan. Supaya aku bisa mendengar suara-Mu. Amin ya. Kalau hari ini Tuhan bicara kepadamu, engkau dengar secara audible lewat telinga, atau engkau dengar lewat hatimu, ada suara yang berkata di hatimu, kau mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti, mengecewakan, yang melukai hatimu, jangan keraskan hati. Ampuni dia, saudaraku. Jangan saudara menolak suara itu, ya. Itu suara Tuhan, Bapak Ibu. Kalau engkau menolak suara Tuhan, engkau mengeraskan hati, Alkitab berkata, siapa yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam berbagai-bagai malapetaka. Orang yang mengeraskan hati itu hidupnya tidak akan bahagia. Percayalah, saudaraku. Saudara, tidak mudah memang untuk engkau bisa mengampuni orang yang telah melukai, menyakiti, yang telah merugikan, yang telah menghancurkan kehidupanmu. Tapi ketika engkau berkata, ya Tuhan, aku mau mengampuni orang itu, maka engkau hidup dalam damai sejahtera. Amin ya. Ini yang pertama. Oke, mari kita lihat yang kedua setelah dia sudah mengerti ketetapan Tuhan tentang suatu hari, yaitu hari ini ya, tidak keraskan hati saat dengar firman. Mari kita lihat yang kedua, yaitu memahami. Ada M yang kedua ya. Setelah mengerti, sekarang memahami. Memahami tentang siapa, saudaraku? Memahami tentang Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua itu pemimpin ya, dia itu pemimpin yang tulus hati ya. Seorang pemimpin yang tulus hati sanggup membawa umat Tuhan ke tempat perhentian, yaitu tanah Kanaan. Jika dengan catatan jika mereka mau mengikutinya. Ini dia ya. Tugas pemimpin membawa umat Tuhan berjalan dalam kehendak Tuhan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah perhentian. Kalau umat Tuhan mau mengikutinya, tapi kalau umat Tuhan tidak mengikuti, ya dia rugi sendiri. Ya, kita lihat Ibrani 4 ayat 8. Ibrani 4 ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Amin. Jadi Tuhan itu nggak mau paksa umatnya, ya. Kamu mau ikut ke tanah Kanaan, monggo. Kamu nggak ikut juga nggak apa-apa. Resikomu tanggung sendiri, ya. Nah, Yosua ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Maka nama lain dari Yesus itu adalah Yosua Hamasia. Jadi Yesus menawarkan keselamatan. Dia nggak pernah paksa orang itu. Kamu ikut aku. Dia tidak mau paksa. Kamu mau ikut, silakan. Kamu masuk surga. Nggak ikut juga, ya nggak apa-apa. Kamu tidak dapat masuk surga. Jadi pilihan ada pada umatnya, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin kita belajar mengerti mahkota abadi dalam apa Bapak Ibu? Kita belajar tema kita malam ini. Mahkota abadi dalam memasuki hari perhentian, ya. Hari perhentian di tempat perhentian. Yang kedua, orang yang memasuki hari perhentian di tempat perhentian itu, dia memahami, ya. Dia memahami Yosua, dia itu pemimpin yang tulus, sanggup membawa umat. Ya, Yosua bukan tidak sanggup bawa umat ke tanah Kanaan, sanggup. Tapi kalau umatnya tidak mau juga tidak bisa dipaksakan, ya. Nah, sama hari ini keputusan kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Hamba Tuhan tugasnya untuk membawa umat Tuhan berjalan dalam kebenaran sampai kepada destiny Allah, sampai pada tujuan akhir yaitu sorga. Ya, kalau umat Tuhan mau ikut, monggo. Nggak ikut juga, resiko ditanggung sendiri. Ya, nggak usah dipaksa, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. Mari kita lihat, saudaraku, yang ketiga sekarang, saudaraku. Karena masing-masing orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu kita lihat setelah dia sudah memahami, baru yang ketiga.
Dia mengakui, ya. Lihat ini. Orang-orang yang mengerti, saudaraku, memasuki hari perhentian, di tempat perhentian itu dia mengakui, ya. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui cara Allah masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah bisa berbenah diri, ya. Saudara, hari pertama engkau berbuat dosa, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, hari ke-7, hari Sabat, Tuhan minta engkau berbenah diri, engkau sadar, engkau mulai introspeksi, ya saudaraku, mulai merenungi, saudaraku, mulai evaluasi dirimu. Oh Tuhan, saya masih kurang di sini, saya masih belum taat di sini, saya masih belum melakukan firman ini, saudara, introspeksi itu, ya. Mari kita lihat, ini di dalam ayatnya, Ibrani 4 ayat 9. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Amin. Amin. Ya, makanya Bapak Ibu, setiap hari Minggu, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Minggu itu kita ada perjamuan kudus, ya. Baik ibadah pagi yang jam 4 subuh dan juga Minggu malam, ya, jam 7 malam. Jadi ketika kita pegang roti dan anggur, kita berbenah diri, saudaraku. Kita mengintrospeksi, Tuhan, kalau sepanjang minggu ini aku masih buat banyak kesalahan, buat banyak pelanggaran akan firman, ampuni aku Tuhan, aku mau sadar, aku mau bertobat, dan kita minta darah Yesus sucikan kita, ya. Maka itu Bapak Ibu bersyukur kita punya pelayanan perjamuan kudus itu di hari Minggu, ya, hari yang ke-7, saudaraku. Supaya kita semua bisa selalu mendapatkan kasih anugerah Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Oke, kita lihat kalau begitu sekarang apa dong hasilnya. Lihat yang pertama, ya, hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak mengeraskan hatinya. Bilang tidak mengeraskan hatinya. Tidak ya. mengeraskan hatinya. Kapan dia tidak mengeraskan hatinya? Saat dia mendengar firman. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya itu kebalikannya. Yang lainnya itu mengeraskan hatinya. Pada saat Tuhan berfirman, dia keraskan hatinya. Nah, itu orang yang mengeraskan hatinya, biasanya orang itu tidak bahagia, ya. Hidupnya pasti nggak karu-karuan, ya. Hidupnya itu pasti tidak tenang. Kita lihat, ya, Ibrani 4 ayat yang ke-7. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Amin. Janganlah keraskan hatimu, ya. Saudaraku, artinya apa? Tuhan ingin hati kita dilembutkan. Makanya bersyukur, saudara-saudaraku. Cara Tuhan itu unik sekali, ya, ajaib. Tuhan izinkan persoalan datang, masalah datang, badai kehidupan datang, ya. Baik dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam sakit penyakit. Supaya apa? Tuhan ingin menyadarkan saudara saya. Supaya hatimu yang keras tidak keras lagi. Dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau berserah kepadamu, aku mau taat kepadamu. Amin, ya. Terkadang kalau orang tidak ada masalah, dia enak-enak, saudaraku. Kalau ibadah, nanti dulu, masih repot, masih sibuk, masih segala macam teteh bengek. Dengan adanya masalah terjadi, saudaraku, berbagai macam keadaan-keadaan yang buruk datang. Nah, itu cara Tuhan supaya mengingatkan saudara dan saya. Ini waktunya aku kembali kepada Tuhan, aku ingat pada Tuhan. Tapi kenapa harus tunggu seperti itu? Mengalami keadaan yang sudah parah baru ingat Tuhan. Gak perlu Bapak Ibu, ya. Ada masalah, tidak ada masalah, tetaplah setia dengan Tuhan. Amin, ya. Ada persoalan, tidak ada persoalan, tetaplah setia dengan Tuhan. Saudara, dalam keadaan baik atau tidak baik, tetaplah setia dengan Tuhan. Karena orang yang setia akan masuk ke tempat perhentian. Katakan amin, ya. Oke, kita akan lihat yang kedua. Ini hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dulu nggak tahu, sekarang dia tahu. Dia tahu bagaimana, saudaraku. Dia tahu bahwa Allah memberi kesempatan bagi umatnya agar sadar diri dan tidak berkata suatu hari lain, ya. Kita akan lihat ayatnya dalam Ibrani 4 ayat 8. Ibrani 4 ayat yang ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian,
pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Amin. Suatu hari lain itu di luar hari perhentian, Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya, saudaraku, kita sudah belajar bahwa betapa pentingnya, saudaraku, kita mengerti bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan supaya kita ini sadar diri ya. Kesempatan yang Tuhan beri jangan sia-siakan. Waktu yang Tuhan beri hidup ini hanya sementara. Amin Bapak Ibu ya. Hidup sementara Tuhan ingin supaya engkau menjadi berkat, saudaraku ya. Dengan hidup yang singkat ini, saudara, gunakan waktu dengan baik. Karena kita nggak tahu kapan harinya Tuhan tiba. Hari Tuhan itu hari perhentian. Jadi ada orang yang sudah mengalami harinya Tuhan di bulan lalu, ada di bulan kemarin, ada di bulan ini, ya, ada mungkin di tanggal kemarin, Bapak Ibu. Nah, semua itu ada waktu-waktunya, ya, Bapak Ibu. Kalau sampai hari perhentian sudah tiba, berarti sudah selesai. Nah, saya berdoa supaya selama masih ada kesempatan, ayo kita giat dengan Tuhan, kita mengejar ketertinggalan kita, ya, kita mengejar apa yang masih kurang, ya, kita kejar, saudaraku, supaya apa? Jangan sampai kita tertinggal. Saudara masih ingat ya, kemarin malam saya sampaikan kalau kita tertinggal, ya, ketinggalan kereta, kita bisa cari kereta berikutnya. Kita ketinggalan pesawat, bisa cari pesawat berikutnya, ya. Kita bisa ketinggalan apa lagi? Bus, kita bisa cari bus berikutnya. Tapi kalau kita ketinggalan ke sorga, tidak ada, saudaraku, ya. Untuk kloter kedua nggak ada lagi, Bapak Ibu, ya. Karena itu jangan engkau sia-siakan. Biasanya kalau orang itu menyanyiakan anugerah Tuhan, kesempatan, itu biasanya dia menyesal, tapi sudah telat, ya. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau setia beribadah, udah telat. Tuhan aku mau setia untuk melayani Tuhan, apapun pelayanan, aku mau ambil bagian dalam pelayanannya, sudah telat. Tuhan aku mau buka rumah untuk kebaktian CLCC diadakan di rumahku, udah telat Bapak Ibu. Gak ada lagi kesempatan. Kenapa? Karena engkau menyanyiakan kesempatan dan pada saat waktunya habis, kesempatannya hilang, sudah tidak bisa kembali. Amin ya. Saudaraku, jadi ini jangan kita sia-siakan ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekarang, ini ayatnya sudah diperdengarkan tadi ya. Sudah. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Mari kita lihat ya, itu hari perhentian, hari ke-7. Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Amin. Amin. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu ya. Taunya bagaimana? Masih tersedia suatu hari perhentian. Jadi kata masih ini artinya Tuhan masih berikan kita kesempatan suatu. Gunakan mumpung masih ada nafas di hidupmu. Mumpung masih ada suatu kesempatan, mumpung masih ada waktu. Jangan sia-siakan Bapak Ibu ya. Dan Tuhan akan bawa kita ke suatu hari perhentian. Maka itu Bapak Ibu, kenapa saya buat saudaraku serial khotbah pengajaran ini, saya buat terus supaya saudara-saudara dibekali, saudara-saudara diperlengkapi, supaya saudara bisa mengerti rahasia-rahasia ini. Dan saya tahu selama Tuhan kasih saya kesempatan, saya lakukan Bapak Ibu. Sampai suatu hari nanti, ketika Tuhan bilang sudah selesai, oh maka selesailah tugas saya di bumi. Amin Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan bilang selesai kepada diri saudara, maka selesailah tugas saudara di bumi. Ya. Jadi kita ini masih banyak tugas, bilang banyak tugas. Amin ya. Tugas saudaraku. Jadi jangan Bapak Ibu engkau abaikan tugas mulia ini. Melayani Tuhan itu adalah suatu tugas yang mulia, saudaraku. Ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada tugas yang semulia dari melayani Tuhan. Apakah melayani Tuhan harus jadi pendeta? Oh, tidak harus, saudaraku. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Saudara menjadi seorang pendoa profetik, itu engkau sudah melayani Tuhan. Engkau menyampaikan pengumuman, itu engkau sudah melayani Tuhan. Engkau menaikkan doa-doa deklarasi, itu engkau juga sudah melayani Tuhan. Ya. Kau menaikkan doa-doamu di dalam berbagai hal, itu engkau sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu, kau berdoa sebelum firman, sesudah firman, bahkan kau memperdengarkan firman, itu engkau sudah melayani Tuhan. Ya, ketika engkau juga mempersembahkan persembahan karena engkau sudah dengar firman, engkau ngerti, Bapak Ibu, dan engkau lakukan itu juga engkau sudah melayani Tuhan. Ya,
So, saudara, engkau datang memuji, menyembah Tuhan, itu juga engkau sudah melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang bisa engkau lakukan, Bapak Ibu, ya. Sehingga pada waktunya ketika Tuhan berkata, kamu sudah selesai, maka berhentilah semua aktivitasmu. Amin ya, saudaraku. Dan engkau tinggal menikmati hadirat Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu ya. Dan kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh baik. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan berdoa ya malam hari ini, dan Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua ya, yang sudah hadir di malam hari ini. Ya, shalom, selamat malam. Ya, shalom, shalom. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merasakan betapa indah kami mengikuti Engkau Tuhan. Oh Ya, Tuhan, Yesus. selama kami hidup untuk Kristus. Kalau Amin. mati adalah suatu keuntungan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas semuanya ini. Pada malam hari ini kami sungguh-sungguh punya iman. Pada saat pemberhentian sudah tiba, kami percaya tempat kita itu ada di surga. Terima Amin. kasih Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah. Dan juga didampingi oleh cucunya ya. Oke, Tuhan berkati Bu Lydia Eka, dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Mic bisa dibuka, Bu Yeti. Iya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih, yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ucap syukur pada Tuhan pada hari ini, malam hari ini bisa ikut ibadah gereja CLCC dalam keadaan sehat semuanya. Dan saatnya doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim Esa dari Medan. Dipersilakan. Salam teman-teman semuanya. Salam Ya, Pastor John. shalom Pak Darmawan. Ya, Praise selamat malam. God. Haleluya. Oke, praise the Lord. Ya, silakan. Malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Ajaib Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Malam hari ini saya juga akan menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive.
Ya Tuhan Yesus. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat. Oleh Amen. karena Roh Kudus bekerja di dalam Yes. pergerakan doa, Haleluya. pendoanya, I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes, Lord. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Haleluya. Praise Haleluya. the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Terima Buat kasih doa semuanya. profetik yang Makasih telah Bu dinaikkan Yeti. oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Tuhan berkati semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bapak Darmawan. Darmawan Lim yang sudah menaikkan doa profetik di malam hari ini. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Frans Santi Kuara dari Bekasi. Dipersilakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amen. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja SLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja SLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC on-site Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Oke. Ya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Frans Angki Kuara M. Merin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans. Terima kasih kembali Pak John. Oke. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Santi Kuara yang sudah menyampaikan pengumuman di malam hari ini. Dan selanjutnya doa deklarasi akan dinaikkan oleh Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan tugas di malam hari ini. Nomor 1, Ibu Eka Lydia. Nomor 2, Ibu Fang Fang Le. Nomor 3, Ibu Lince Rompas. Nomor 4, Cik Fung. Nomor 5, Pak Hendy. Ini ada Bapak ya, Hendy. Pak Hendy dan Ibu Angel ya. Indri. Hendy. Pak Hendy. Terus nomor 6, Ibu Joyce. Oke, Ibu Joyce Putirai. Ya, nanti terima kasih. Nanti Ibu Indriani setelah doa deklarasi nanti berdoa untuk ibadah besok pagi ya, besok siang dan
juga nanti yang akan diadakan tempat Ibu Indriani. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Kita akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Sudah dicatat nama-namanya, Bu Rosalin? Ya, baik, bisa dibuka. Siap Pak John. Oke, siap ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa deklarasi dan akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Amin. Ya, Ibu Lydia Eka, silakan. Ya, terima kasih Bu Rus. Ya, sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Opa, Oma, Rosalin. Ya, sama-sama. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ibu Linje, silakan. Makasih Boros. Ya. Dalam nama Yesus. Habis ini saya dipinjam Bagi yang dalam 10 menit. Amin. Amin. Belum dinaikkan Pak John. Terjadilah. Oke. Ya. Silakan. Ya. Ibu Cifung. Ya, terima kasih Pak Pendeta John, terima kasih Bu Rosalin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan ya, Bu Rosalin. Karena kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Silakan. Ya, Pak Handi. Wenzel. Oke. Ya, mungkin bisa dihandle oleh Ibu Indriani. Baik, bisa dibuka. Oke. Nomor 5 ya Pak John. Ya, 5 di tengah. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ya, Ibu Joyce. Thank you well, Mami. Ya, oke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tahun 2025, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat keenam sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi dengan sangat indah dan dipandu oleh orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin ya. Oke, praise the Lord. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam hari ini. Dan sekarang ibadah sudah selesai. Untuk doa berkat akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita ya.
di hadapan Tuhan, dan kita mau terima berkat Bapa ketika nama saudara disebutkan satu persatu. Imani ya, yakini, percaya malam ini kuasa Tuhan sedang menghampirimu, kuasa Tuhan sedang mendatangimu, kuasa Tuhan sedang menjumpaimu ya. Apapun persoalanmu, imani ada kuasa Tuhan yang memberi engkau pertolongan. Haleluya. Ibu Maria Tan, engkau terima kuasa Tuhan turun atasmu di dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima kuasa Tuhan turun atasmu. Ibu Indriani, engkau terima kuasa Tuhan turun atasmu. Bu Joyce, Bu Tirai, Cipung, Bu Yeti, Pak Frans Angki, Pak Darmawan Lim, Ibu Lydia Eka, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Lince, Ibu Marta, James, Cindy Johan. Oh Tuhan, kuasa Tuhan turun atasmu. Ibu Melewati, Pak Handi, Bu Angel, kuasa Tuhan turun atasmu, atas keluargamu, atas anak, mantu, cucu, keturunanmu, atas semua orang yang kau kasihi, atas suamimu, atas menantumu, atas semua orang, baik orang tuamu, mertuamu, semuanya dijamah, dipulihkan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Berkati kebaktian malam ini Bu Yeti dan tim yang sudah melayani. Berkati kebaktian besok pagi buat Tanasia dan tim melayani, dan besok siang juga anak-anakmu akan datang sujud menyembah. Kuasa mujizat sudah terjadi dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Malam. Bu Lydia Eka, Bu Rosalin, Bu Lince, Bu Joyce, Bu Indriani, Bu Maria Tan, Cipu, Bu Lince. Terima kasih semuanya ya. Oke, Bu Marta, Mbak Rilin, Pak Handi, Bu Angel. Terima kasih semua ya. Pak Darmawan dan semuanya. Indriani, terima kasih. Mbak Cindy, semangat ya. Meliawati, Bu Sinta ya. ya. Terima kasih. God bless you Berkati all. semuanya. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat istirahat. Oke, lekker slapen. Ya, bye. Bye-bye. Sayonara. Sayonara. Jangan lupa Pak John. Ya. Jangan lupa Pak John. Oh iya, nanti tak sampai nih kok sudah hilang. Tuhan berkati. Oh, ya. Bye. Bye. Kok belum hilang ya?